Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 UPW. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pagi ini. Baiklah, kita masuk kepada pembelajaran hari ini tentang komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari berbagai latar belakang. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang perbedaan latar belakang budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi sebuah hambatan dalam berkomunikasi yang sulit diatasi. Perbedaan budaya ini bisa dilihat dari konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, maupun perbedaan tanda-tanda nonverbal. Selanjutnya, tentang perbedaan konteks budaya. Konteks budaya lebih mengarah pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, serta pemahaman tersirat dalam menyampaikan sebuah makna antara dua anggota dalam budaya yang sama. Selanjutnya, konteks budaya dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, budaya dengan low context. Negara yang termasuk ke dalam budaya dengan low context antara lain Amerika Utara dan Eropa. Ciri-ciri budaya ini yang pertama, dalam pemecahan masalah terfokus kepada penyebabnya sehingga tidak bertele-tele. Yang kedua, negosiasi akan lebih cepat memutuskan jika ada kekuasaan untuk memutuskan. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan lebih cepat karena fokus pada tujuan serta terbiasa dengan berterus terang. Yang keempat, adanya pemisah antara masalah pribadi dan pekerjaan. Selanjutnya, budaya dengan high context. Negara yang termasuk ke dalam budaya high context ini antara lain negara Asia, yang salah satunya adalah Indonesia. Ciri-ciri dari budaya ini yang pertama, dalam pemecahan masalah lebih lama karena cenderung tidak berorientasi kepada akar penyebab masalah, tetapi lebih kepada menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, negosiasi seringkali bisa dapat memutuskan secara langsung. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan tidak efisien karena cenderung lebih menjaga perasaan orang lain sehingga lebih lama dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, tidak ada pemisah antara masalah pribadi dan pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk kepada perbedaan aspek legal dan etika. Saat berkomunikasi secara lintas budaya, maka pesan haruslah bersikap etis dengan menerapkan 4 prinsip dasar. Yang pertama, secara aktif mencari kesesuaian untuk memperoleh pemahaman bersama. Yang kedua, tidak boleh ada prasangka ataupun penilaian secara terburu-buru di muka. Yang ketiga, menunjukkan rasa hormat kepada budaya lain yang berbeda. Yang keempat, serta mengirim pesan secara jujur. Budaya juga sangat mempengaruhi perilaku legal dan etika. Perbedaan legal dan etika tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek budaya dengan konteks rendah.
dengan mengutamakan perjanjian tertulis, dan seseorang akan dinyatakan bersalah pada saat ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskan, tidak boleh dinyatakan bersalah. Yang kedua, aspek budaya dengan konteks tinggi lebih mengutamakan perjanjian secara lisan, dan seseorang akan dinyatakan bersalah pada saat polisi melakukan penangkapan sampai dengan hakim memutuskan di pengadilan. Selanjutnya, perbedaan dalam aspek sosial. Perbedaan budaya atas dasar aspek sosial terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep terhadap materi. Yang kedua, peran dan status. Yang ketiga, penggunaan cara dan sopan santun. Dan yang keempat, konsep waktu. Kita masuk kepada konsep terhadap materi. Konsep terhadap materi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konteks budaya rendah, selalu berorientasi pada tujuan serta kenyamanan materi didapat dari usaha individu. Yang kedua, konteks budaya tinggi, dapat dilihat dari posisi mendapatkan pekerjaan lebih penting daripada bekerja secara efisien. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep terhadap peran dan status. Yang pertama itu konteks budaya rendah. Hubungan antara atasan dan bawahan bersifat terbuka, bahkan tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Di luar pekerjaan, atasan dan bawahan bisa berteman baik dengan mengenyampingkan status mereka dalam suatu pekerjaan. Konteks budaya tinggi. Menyapa pelaku bisnis ataupun atasan dengan gelar status sosial sangatlah penting. Bahkan pada saat di luar pekerjaan ataupun kedinasan, dalam hal ini posisi atasan dan bawahan harus dibedakan. Cenderung ada jarak antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, konsep terhadap cara dan sopan santun. Yang pertama itu konsep budaya rendah. Dengan memberikan sebuah hadiah kepada istri teman dianggap seperti halnya biasa. Yang kedua, konteks budaya tinggi. Dengan memberikan sebuah hadiah kepada istri teman dianggap tidak sopan. Selanjutnya, konsep terhadap waktu. Konsep budaya rendah dapat menganggap waktu sebagai suatu cara untuk merencanakan hasil kerja dengan efisien. Waktu dibutuhkan dengan sangat berharga, namun sebaliknya, pada konteks budaya tinggi, cenderung tidak menghargai waktu, sehingga istirahat jam karet adalah hal yang biasa. Materi selanjutnya yaitu perbedaan tanda-tanda nonverbal. Salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh dalam komunikasi antara lain pemakaian bahasa nonverbal. Adapun perbedaan tanda-tanda nonverbal terdiri dari yang pertama, konsep ruangan. Pada budaya konteks rendah, ruangan kerja cenderung lebih tertutup karena mereka lebih menghargai privasi seseorang, dan sementara pada budaya dengan konteks budaya tinggi, ruang kerja cenderung lebih terbuka. Atasan dan bawahan bisa saling melihat satu sama lain, seperti bisa dilihat pada perusahaan-perusahaan Jepang.
Selanjutnya, kontak mata. Pada budaya dengan konteks rendah, seperti jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, maka dianggap seseorang tersebut mengelak atau tidak jujur. Sementara, pada budaya dengan konteks tinggi, seperti dengan mempertahankan tatapan mata ke bawahan adalah tanda menghargai atau menghormati. Selanjutnya, bahasa tubuh. Pada bahasa tubuh dapat membantu mengklarifikasi pesan-pesan yang cenderung membingungkan. Tetapi, dalam perbedaan antara budaya, cenderung bahasa tubuh bisa memberikan pengertian berbeda. Perbedaan bahasa tubuh juga dapat dilihat dari ekspresi wajah, perilaku, sentuhan, serta cara bagaimana seseorang mengucapkan salam. Materi selanjutnya kita masuk kepada komunikasi lintas budaya. Cara manusia memakai bahasa sebagai media komunikasi sangatlah beraneka ragam antara suatu budaya dengan budaya lainnya. Bahkan dalam satu budaya sekalipun, secara sederhananya konsep ini lebih mengacu kepada satu kelompok ataupun komunitas dengan berbagai sudut pandang yang sama dalam memahami dunia dan sekelilingnya. Tentunya tidak ada ruginya kita belajar tentang budaya orang lain, karena hal tersebut dapat memperkaya sudut pandang kita terhadap kehidupan. Selanjutnya kita masuk kepada tata hubungan komunikasi. Tata hubungan komunikasi adalah cara menyampaikan berita atau keterangan-keterangan yang mengandung arti dalam sebuah bidang kegiatan kehidupan sehari-hari. Syarat-syarat terjadinya hubungan baik agar memperlancar terjadinya tujuan organisasi. Yang pertama, harus memiliki sinkronisasi terhadap tujuan organisasi atau industri pariwisata. Suasana kerja yang menyenangkan, menarik, penuh tantangan, tidak monoton, serta hubungan kerja yang harmonis. Lingkungan kerja yang membangkitkan gairah kerja. Yang selanjutnya, perilaku adil dan informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Selanjutnya itu, manusia sebagai pribadi bukan mesin sehingga memiliki perkembangan kemampuan tertentu. Yang terakhir, pekerjaan yang menarik dan penuh tanggung jawab diiringi dengan pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas-tugas. Baiklah, hanya itu pembahasan kita pada pagi ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup nanti. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.